Materi kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan atau menguji apakah data runtun waktu yang kita miliki itu bersifat atau memenuhi stasioner dalam min atau tidak. Secara umum ada banyak metode yang bisa kita gunakan, tetapi di sini saya akan bahas dua metode saja ya yang terkenal. Yang pertama ada yang disebut Dickey-Fuller test atau bisa kita singkat menjadi uji DF. Kemudian yang kedua ada yang disebut KPSS test atau uji KPSS. Nah, untuk uji DF atau uji Dickey-Fuller ini biasanya disebut juga sebagai uji akar unit ya. Nah, kenapa disebut akar unit? Karena akar unit ini maksudnya satuan ya. Kita tahu bahwa proses yang tidak stasioner dalam min, salah satu cirinya adalah memiliki akar satuan ya. Jadi kalau kita cek dari persamaan karakteristik AR, kalau ada akar yang nilainya 1, jelas pasti prosesnya tidak stasioner. Nah, di sini ide dari Dickey-Fuller itu melihat dari akar dari persamaan karakteristik AR ya. Nah, hipotesis yang diuji untuk hipotesis nihilnya ini bunyinya adalah proses tidak stasioner ya. Proses tidak stasioner ini juga dapat kita cek kalau akarnya unit ya, atau ada minimal satu akar yang nilainya sama dengan 1. Jadi untuk hipotesis nihil di sini bunyi dari hipotesis adalah proses stasioner. Ya, bukan stasioner tapi proses tidak stasioner. Kemudian yang menjadi alternatif hipotesisnya adalah proses stasioner ya, karena alternatifnya kan kita ambil dari lawan hipotesis nihil. Proses yang stasioner itu adalah kalau akarnya tidak sama dengan 1 ya, atau lebih tepatnya kalau akar dari persamaan karakteristik AR itu nilainya lebih besar dari 1 ya. Kemudian kalau uji KPSS di sini bunyi hipotesis nihilnya itu bertolak belakang atau berlawanan dari yang disebutkan atau yang diuji oleh Dickey-Fuller test ya. Jadi kalau uji DF H0-nya ada proses stasioner, tapi kalau KPSS itu sebaliknya, prosesnya adalah stasioner, sedangkan alternatifnya prosesnya adalah non stasioner. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai uji Dickey-Fuller ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk model AR yang paling sederhana, kita ambil ordenya 1, di mana bisa kita tuliskan sebagai YT sama dengan Pi YT minus 1 ditambah ET ya. Nah, di sini kita tahu bahwa proses yang bersifat stasioner dari proses AR1 itu kalau nilai Pi-nya lebih kecil dari 1 ya. Sedangkan kalau prosesnya tidak stasioner, di sini kita ambil Pi-nya sama dengan 1. Jadi Dickey-Fuller test ini disebut juga sebagai uji akar unit, di mana bunyi hipotesis nihilnya kita uji bahwa Pi-nya sama dengan 1, di mana artinya kalau Pi-nya sama dengan 1, prosesnya adalah non stasioner ya. Sedangkan alternatifnya kalau Pi-nya lebih kecil dari 1, berarti ini adalah proses yang memenuhi stasioner ya. Alternatif lain juga untuk uji hipotesisnya ini bisa kita tuliskan, di mana sekarang kita pandang model AR1 kita tuliskan sebagai differencing ya. Jadi artinya persamaan model AR1 ini kita kurangi dengan YT-1 di ruas kiri dan juga YT-1 di ruas kanan ya. Jadi kalau sebelah kiri kita kurangi dengan ini YT-1, kemudian yang kanan juga sama, kita kurangi dengan YT-1. Untuk yang ruas kiri, kita tahu YT dikurangi YT-1 bisa kita tuliskan sebagai delta YT ya. Kemudian di sini kita punya Pi YT-1 dikurangi YT-1. Ini bisa kita sederhanakan, di mana sekarang parameternya kita sebut sebagai tau ya, tau YT-1, di mana taunya adalah Pi dikurangi 1.
kalau kita ambil nilai P-nya sama dengan 1 ya, kita ambil P sama dengan 1 kan artinya prosesnya tidak stasioner ya. Kalau P-nya sama dengan 1, kita substitusi ke dalam persamaan tau ini, berarti kan tau-nya menjadi 0 ya, karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi hipotesis alternatifnya bisa kita tuliskan tau sama dengan 0, ini juga sama menyatakan bahwa proses tidak stasioner. Sedangkan alternatifnya, kalau kita ambil nilai P-nya kurang dari lebih kecil dari 1 ya, kalau kita ambil, jadi kalau P-nya kurang dari 1, tentu nilai tau-nya itu kan akan nilainya negatif ya. Jadi H1-nya itu adalah tau kurang dari 0. Jadi sebenarnya sama aja, mau kita tuliskan hipotesis nihil dan alternatifnya dalam parameter tau ataupun dalam bentuk parameter P ya, itu sama saja karena intinya bahwa kedua pernyataan hipotesis ini sama-sama menunjukkan bahwa yang kita uji di bawah H0 bahwa proses tidak stasioner, dan di bawah hipotesis alternatif prosesnya adalah proses stasioner. Oke. Nah, uji DF adalah kita juga sama saja ya, kita ambil salah satu hipotesisnya di mana kita pakai nilai tau ya. Jadi statistik ujinya ini kita sebut statistik uji T, di mana yang kita uji adalah P kurang dari 1 ya, P dikurangi 1 dibagi dengan standar error dari P ya. Jadi SE ini singkatan dari standar error dari P. Dan statistik uji ini sama saja dengan menuliskan sebagai tau dibagi standar error dari tau ya, karena tau itu kan kita definisikan sebagai P dikurangi 1. Nah, nanti untuk estimasi nilai penduga dari P-TOPI itu bisa kita estimasi dengan menggunakan least square ya, atau OLS ini singkatan dari ordinary least square. Nah, berdasarkan hasil simulasi dari Dickey dan Fuller ya, jadi kenapa disebut Dickey Fuller, karena yang menemukan uji akar unit ini adalah dua orang, Dickey dan Fuller ya. Nah, Dickey dan Fuller itu melakukan simulasi dan mendapatkan hasil di mana distribusi sampling dari P-TOPI itu tidak normal ya. Akibatnya apa? Bahwa uji statistik uji T ya tentu tidak bisa kita katakan berdistribusi normal juga ya, karena si nilai atau si distribusi sampling dari P-TOPI ini juga tidak normal. Akhirnya Dickey Fuller itu membuat distribusi sendiri yang disebut distribusi DF, di mana ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik kritis dari statistik uji yang kita gunakan di sini ya, untuk menentukan apakah nanti hipotesis nihilnya ditolak atau tidak ditolak ya. Sebagai perbandingan di sini saya berikan gambar ya, perbandingan antara distribusi normal dengan distribusi dari Dickey Fuller ya. Nah, di sini ada perbandingan untuk nilai titik kritis ya, dimana kalau diambil misalkan alfanya 1%, 2,5%, 5%, dan 10%. Jadi kalau kita pakai uji hipotesis atau melakukan uji signifikansi di mana statistik ujinya itu berdistribusi normal, umumnya kita pakai titik kritisnya minus 1,96 ya. Jadi kalau misalkan nilai statistik ujinya lebih besar dari titik kritis ya, ini seperti ini misalkan normal 1,96. Jadi kalau nilai statistik uji T-nya jatuh di daerah yang diarsir ya, maka kita tolak H0. Cuma karena di sini statistik ujinya tidak berdistribusi normal tetapi berdistribusi DF ya, disebutnya distribusi DF, berarti kita pakai titik kritisnya minus 2,23 ya, bukan minus 1,96. Jadi sebagai gambaran, misalkan tadi kita menguji uji akar unit tadi ya, dan kita tahu uji akar unit itu ujinya adalah dua sisi ya, karena hipotesis alternatifnya bunyinya adalah nilai P-nya itu lebih kecil dari 1, berarti daerah penolakannya adalah di sebelah kiri ya.
Di sebelah kiri, kemudian titik kritisnya kalau kita ambil alfanya 5%, berarti kita pakai yang ini ya, minus 1,94. Nah, jadi kalau nanti kita hitung nilai statistik uji yang dihitung dengan persamaan ini ya, kalau kita peroleh nilai T-nya lebih kecil dari minus 1,94 atau jatuh di sini ya, daerah yang diarsir, berarti kita tolak K0 ya. Kalau kita tolak K0, kita simpulkan bahwa proses stasioner. Tetapi kalau ternyata statistik ujinya lebih besar dari minus 1,94 atau dia jatuh di daerah yang tidak diarsir ini, berarti kita gagal tolak K0. Artinya kita simpulkan bahwa prosesnya adalah tidak stasioner. Nah, uji DF tadi itu diperluas oleh Dickey Fuller ya, untuk proses AR di mana ordenya lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau uji DF itu khusus untuk kalau AR-nya ordenya 1. Sekarang kita perluas untuk sembarang orde P, ini kita sebut sebagai ADF test ya, atau A-nya ini singkatan dari augmented. Nah, sebagai ilustrasi di sini diberikan ada AR3 ya. Seperti biasa kita bisa tuliskan persamaan dari AR3, dia bergantung pada nilai sampai dengan periode 3 periode ke belakang ya. Berarti kita punya P1, P2 dan P3 ya. Nah, sekarang kalau kita tuliskan persamaan polinomial karakteristik dari AR3, ini kan bisa kita tuliskan sebagai PB sama dengan 1 minus P1B dikurangi P2B kuadrat dikurangi P3B pangkat 3 ya. Nah, kita tahu bahwa proses itu tidak stasioner kalau salah satu akarnya sama dengan 1 ya. Jadi kita ambil akar unit atau akarnya sama dengan 1, kita substitusi ke dalam persamaan polinomial karakteristik ya, kita ganti B nya sama dengan 1 ya, maka kita peroleh 1 minus P2 dikurangi P2 dan dikurangi P3 karena semua B nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian dari persamaan AR3 ini ya, kita tuliskan sedemikian rupa ya, nanti ada proses penurunannya, ini proses penurunan aljabar biasa, sampai nanti kita peroleh kita tuliskan YT ini sebagai delta YT ya, sebagai diferencing pertama ya. Nanti kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai tau YT minus 1 ditambah C1 delta YT minus 1 Y2 delta YT minus 2 ditambah ET ya, dimana masing-masing parameter theta, parameter tau, C1 dan C2 ini adalah tentunya pasti merupakan fungsi dari parameter P ya, P1, P2 dan P3 seperti yang bisa dilihat pada slide ini ya. Nah, di sini sama untuk uji hipotesis akar unitnya ya, yang kita tuliskan masih sama, di mana kita ambil taunya sama dengan 0 ya. Tau sama dengan 0 itu seperti yang dituliskan di sini ya. Taunya sama dengan 0 itu kan artinya kalau akarnya sama dengan 1 ya. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini ya, ketika kita menuliskan YT persamaan AR3 sebagai delta YT, kita dapatkan taunya sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dikurangi 1 ya. Dan persamaan ini kalau kita lihat ya, ketika kita masukkan akar unit ke dalam persamaan polinomial karakteristik AR ya, ini kan mirip seperti ketika kita masukkan akar 1 ke dalam polinomial karakteristik R ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai tau ya. Jadi tau sama dengan 0 artinya prosesnya non stasioner, sedangkan kalau taunya kurang dari 0 ini adalah prosesnya adalah stasioner ya. Nah, kemudian berikutnya uji hipotesis yang kedua, selain uji ADF kita juga ada namanya uji KPSS. Uji KPSS ini ya, KPSS ini singkatan dari 4 orang ya, nama 4 orang Kwiatkowski, Phillips, Smith, dan Shin ya, makanya disebut KPSS. Jadi ini adalah alternatif dari uji ADF ya.
Dimana tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hipotesis nihilnya ini berbeda ya, atau kebalikan dari hipotesis nihil pada uji ADF ya. Jadi di dalam uji KPSS H0-nya berbunyi adalah proses stasioner ya. Nah, kelebihan dari uji KPSS ini juga bisa kita gunakan untuk menguji atau menentukan apakah data runtun waktu kita itu memiliki tren stokastik atau tren deterministik ya. Karena pengujian ini juga cukup penting karena nanti apakah tren stokastik atau tren deterministik yang ada di dalam data itu kan nanti menentukan apakah kita perlu melakukan detrending atau perlu melakukan differencing ya. Jadi kalau KPSS ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya apakah data kita mengandung tren stokastik atau tren deterministik ya. Nah, awalnya model dari uji KPSS ini kita berangkat dari model di mana YT sama dengan kita tuliskan sebagai beta T. Beta T ini yang menyatakan ada komponen tren deterministik ya, beta T ditambah RT ditambah UT ya, di mana RT-nya itu kita tuliskan sama dengan RT dikurangi 1 ditambah ET. Nah, dengan kata lain, model yang diasumsikan di awal ini si YT, dia mengandung dua komponen ya. Ada tren deterministik yang ditentukan oleh BT dan ada tren stokastik yang ditentukan oleh RT ya. Karena RT-nya kan sama dengan persamaan yang ini ya. Kemudian di sini kita asumsikan ET dan UT masing-masing saling independen dan mengikuti proses white noise ya. Nah, di sini uji yang kita lakukan adalah kita menguji yang kita uji adalah varians ya. Variansi dari proses ET. Nah, kalau seandainya varians dari proses ET kita buat sama dengan 0 ya, berarti komponen ini kan hilang. Artinya nilai RT itu selalu sama dengan RT minus 1 ya, artinya RT menjadi konstan. Kalau RT menjadi konstan, artinya proses YT dia adalah proses yang hanya mengandung tren deterministik saja ya, karena dia tidak lagi mengandung komponen tren stokastik. Atau yang kedua, kita juga bisa berhipotesis di mana sigma atau variansi dari white noise si E-nya ini ya, si ET sama dengan 0, masih sama seperti sebelumnya, artinya tidak ada tren stokastik ya, karena si RT-nya jadi konstan. Dan satu lagi diasumsikan betanya sama dengan 0. Nah, kalau betanya sama dengan 0 berarti kan tren deterministiknya hilang ya. Kalau tren deterministiknya hilang dan kemudian variansi dari ET-nya sama dengan 0, maka kita katakan prosesnya adalah proses yang stasioner ya, seperti ini ya. Jadi untuk KPSS tes ya, atau uji KPS kita punya dua alternatif ya. Makanya seperti tadi yang saya sebutkan, kita bisa melakukan dua hal ya di dalam uji KPSS untuk menentukan apakah prosesnya mengandung tren stokastik atau deterministik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga bisa kita gunakan untuk menguji seperti uji ADF, di mana kita menentukan apakah modelnya itu stasioner atau tidak stasioner ya. Nah, kemudian yang menjadi alternatif di sini hanya ada satu pilihan ya, yaitu sigma E kuadrat atau variansi dari ET itu jelas lebih besar dari 0. Kenapa tidak mungkin lebih dari 0? Tidak mungkin lebih kecil dari 0 ya, karena kan variansi itu selalu positif ya. Jadi tidak mungkin juga kita pakai tidak sama dengan 0. Ini juga tidak mungkin karena kan variansi tidak pernah negatif. Jadi kalau nilai variansi dari ET-nya positif, itu artinya ada komponen random walk ya. RW ini random walk, di mana random walk itu adalah proses yang tidak stasioner. Oke, nah sebagai ilustrasi, di sini kita langsung aplikasikan ya. Di dalam R itu ada perintah ya untuk menguji ADF. Uji ADF itu kita bisa menggunakan perintah ADF titik tes. Kemudian argumen yang kita masukkan di dalam perintah ini adalah nama datanya ya. Jadi di sini saya membangkitkan data runtun waktu ya, IMA22 atau ARIMA 022 ya, dengan parameternya adalah theta 11 dan theta 2 nya minus 0,6 ya.
kita tahu kalau misalkan kita punya YT mengikuti IMA 22 ya, artinya apa? Kita perlu melakukan 2 kali diferencing ya, atau delta pangkat 2 dari YT, maka dia akan mengikuti proses MA 2 ya. Nah, dari sini bisa kita cek, kita uji data YT-nya atau dalam hal ini MA22 dengan ADF test ya. Dia akan memberikan output, ini adalah statistik ujinya yang T tadi ya, minus 2,26. Kemudian mungkin yang bisa kita baca adalah p-value ya. Bisa diingat kembali kalau belajar di statistika elementer, salah satu kriteria untuk menyimpulkan apakah H0 ditolak atau tidak, kita bisa lihat dari p-value ya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka kita simpulkan H0 ditolak ya. Nah, dari sini bisa kita lihat p-value-nya dia lebih besar dari alfa ya. Kalau kita asumsikan atau kita ambil alfanya 5% ya, 0,05. Karena p-value lebih besar dari alfa, berarti kesimpulannya H0 tidak ditolak, atau kita simpulkan bahwa prosesnya tidak stasioner ya. Jelas kenapa tidak stasioner, karena YT-nya adalah IMA 22 ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa kita perlu melakukan diferencing ya, karena prosesnya tidak stasioner ya. Dan ini juga bisa kita lihat ya, seperti yang digambarkan dalam plot ini, jelas dia tidak stasioner dalam min ya, karena trennya dia naik, kemudian pada titik tertentu dia turun. Nah, sekarang kita lakukan diferencing ya, seperti plot yang digambarkan di sini. Ini adalah plot setelah kita lakukan first difference atau perbedaan pertama. Karena dia IMA 22, jelas kalau sekali diferencing kan belum stasioner ya, seperti yang digambarkan di sini. Hal ini juga bisa kita konfirmasi dengan menggunakan uji ADF ya, di mana kita uji ADF untuk perbedaan pertama dari data tadi ya. Dari data IMA 22 ya, ini harusnya tidak ada titik S ya, karena dari data IMA 22 masih sama. Kita uji ADF untuk perbedaan pertama, dan hasilnya bisa kita cek pada p-value ya. Karena lebih besar dari alfa, berarti kita simpulkan datanya belum stasioner ya, karena HA0-nya gagal kita tolak ya. Karena datanya belum stasioner, artinya kita perlu melakukan diferencing lagi ya, karena kan datanya belum stasioner. Nah, di sini kita ambil diferencing kedua ya, atau perbedaan kedua, seperti yang dilihat pada gambar ini. Jelas dia sudah stasioner ya dalam min, karena dia bergerak atau berfluktuasi di sepanjang garis horizontal. Nah, hal ini juga bisa kita cek ya, apakah datanya sudah stasioner atau tidak setelah dilakukan diferencing 2 kali. Kita lakukan uji ADF terhadap diff dari data di mana kita ambil D-nya sama dengan 2 ya. Nah, di sini bisa kita lihat p-value-nya 0,01, artinya lebih kecil dari 0,05 ya, alfanya 0,05. Berarti kita simpulkan apa? H0-nya kita tolak, atau dengan kata lain kita simpulkan prosesnya sudah stasioner ya. Jadi melakukan uji berbasis signifikansi di sini ini juga penting ya, karena kalau hanya mengandalkan pengamatan melalui visualisasi, ini sifatnya kadang bisa subjektif ya. Kadang ada yang bilang, oh mungkin ini perlu diferencing, atau mungkin ini tidak perlu diferencing, itu kan bersifat subjektif ya. Jadi untuk memberikan eviden atau bukti yang lebih kuat ya, tentu akan lebih bagus kalau kita bisa memberikan atau melaporkan berdasarkan hasil uji signifikansi seperti uji ADF. Nah, di sini saya ilustrasikan juga sebagai contoh menggunakan uji KPSS ya. Nah, di R itu sudah tersedia perintahnya ya, kita tinggal menggunakan perintah KPSS titik tes. Kemudian yang kita masukkan sama seperti uji ADF, nama datanya ini IMA 22 ya. Kemudian 0 di sini artinya bunyi hipotesis nihil ya. H0-nya sama dengan tren.
Artinya di sini kita mau menguji apakah ada tren deterministik ya. Jadi kalau kita spesifikasi 0 sama dengan tren, artinya kita mau menguji H0-nya tren deterministik. Ya. Kemudian yang menjadi alternatif di sini adalah tren stokastik. Oke. Nah, di sini juga output dari KPSS bisa kita lihat ada nilai statistik uji. Kemudian untuk menyimpulkan kita bisa menggunakan nilai p-value ya. Nilai p-value ini kalau kita pakai alfanya 5%, dia lebih kecil dari 0,05. Artinya kita tolak H0 ya. Jadi H0 ditolak, artinya data IMA22 ini sesuai ya dengan data yang kita bangkitkan dari IMA22, jelas dia tidak ada tren deterministik, tapi kan IMA2 itu mengandung tren stokastik ya. Jadi H0 kita tolak, berarti kita simpulkan tren stokastik ya. Nah, kemudian uji KPSS, selain kita menguji tren deterministik, kita juga bisa menguji apakah prosesnya stasioner atau tidak ya. Dimana kalau kita tuliskan 0-nya sama dengan level, ini artinya kita menguji H0-nya itu adalah proses stasioner, H1-nya ini adalah proses non stasioner ya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menyimpulkan apakah H0 ditolak atau tidak, kita bisa lihat p-value ya. Paling mudah lihat p-value. Kemudian di sini kita bandingkan dengan alfa ya, dia lebih kecil dari 0,05, berarti kita simpulkan non stasioner ya, karena H0 ditolak, kita simpulkan H1 di mana proses non stasioner ya. Ya jelas dia tidak stasioner ya, karena ini adalah IMA22 ya. Nah, di sini saya berikan kesimpulannya ya, nanti silakan bisa dibaca ya. Kemudian di sini saya berikan contoh lain ya, uji KPSS. Misalkan saya punya suatu data, ini data yang pernah saya berikan sebelumnya ya, di mana saya pernah membangkitkan data R1 yang mengandung tren deterministik, di mana dibangkitkan dari Y-nya itu, YT-nya itu adalah 2 ditambah 0,08 dikali T ya, T-nya itu diambil dari 1 sampai 100 ya, kalau tidak salah sampai 100, ditambah dengan X ya, dimana X-nya ini adalah proses AR1 ya. Jelas Y-nya ini dia mengandung tren deterministik ya. Nah, sekarang kita coba lakukan uji KPSS untuk menentukan apakah memang YT-nya ini mengandung tren stokastik atau tren deterministik ya. Jadi kita spesifikasi 0-nya tren ya. Kemudian kita lihat sekarang p-value-nya 0,1, dia lebih besar dari 0,05 ya. Kalau kita ambil alfanya 5%. Berarti kita simpulkan bahwa H0 tidak ditolak ya. Bunyi H0-nya apa? Tren deterministik ya. Dan deterministik berarti karena H0-nya tidak kita tolak ya, berarti kita simpulkan jelas YT mengandung tren deterministik ya. Kemudian untuk data yang sama, sekarang kita ganti hipotesis nihilnya 0 ya, level. Nah, sekarang kalau kita uji p-value-nya sama dengan 0,01 ya, outputnya ini lebih kecil dari 0,05 ya, maksudnya 0,05, berarti kita simpulkan gagal tolak H0 ya. Di sini bunyinya adalah H0 stasioner, berarti lawannya adalah non stasioner ya. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa data YT itu adalah data yang tidak stasioner ya, karena p-value-nya lebih kecil dari 5%. Nah, ini kesimpulannya nanti silakan ya, bisa dibaca di sini.